FM 96,9 MHz. Pendengar, tanggal 14 Februari 2024, para pemilih sudah menggunakan hak memilih para calon legislatif, presiden dan wakil presiden untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Dan hari ini sudah terhitung 3 hari setelah berjalannya pesta pemilu. Dan bagaimana untuk pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat? Saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Bapak Papi Jurumana. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Nana. Ya, baik Bapak. Mungkin kita langsung saja. Mungkin langsung saja Bapak, terhitung dari tanggal 14 Februari itu kemarin sudah berjalan. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu sampai hari ini, Bapak? Baik, terima kasih. Pertama-tama perlu kita panjatkan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara secara serentak pemilu tahun 2014 dapat berjalan dengan baik pada tanggal 14 Februari. Dari pelaksanaan pemilu itu jelas sekali peran kami Bawaslu, yaitu mengawasi secara langsung atau pengawasan secara melekat. Dan itu telah dilakukan mulai pada tanggal 13 ketika distribusi kotak suara ke TPS, dan di situ peran pengawas TPS, ada pengawas TPS kami yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumba Barat di 405 TPS. Itu masing-masing TPS itu diawasi secara langsung oleh satu orang pengawas TPS sampai pada pemungutan, perhitungan, dan pada rekapitulasi di hasil bersama seluruh lampirannya di KPPS. Dan setelah selesai seluruhnya, juga Panwas kami, dalam hal ini Panwas TPS, juga mengawal dan mengawasi secara ketat arus balik distribusi logistik ke kantor desa kelurahan dan selanjutnya diantar ke kantor PPK di kecamatan. Dan itu dikawal langsung oleh teman-teman Panwas TPS, Panwas desa kelurahan, Panwas kecamatan, dan kami dari Panwaslu Kabupaten. Dan untuk saat ini seluruh kotak suara sudah ada di tingkat PPK di kantor kecamatan masing-masing. Kemarin kami sudah monitoring dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat memastikan bahwa seluruh kotak telah didistribusi dan telah disimpan di kantor kecamatan masing-masing, dan dalam rangka persiapan pleno di tingkat kecamatan, pleno rekapitulasi. Jadi pengawasan kami amat melekat kepada penyelenggara sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik. Ya, baik Bapak. Sampai saat ini apakah ada masalah atau temuan yang ditemukan dalam pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2024 ini? Baik, secara umum saya sudah katakan tadi bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan baik. Memang temuan dalam pelaksanaan tata cara prosedur itu tidak terlalu menghalangi seluruh proses. Mungkin kelambatan sedikit memulai perhitungan atau memulai pencoblosan itu ada, lebih disebabkan karena kondisi hujan. Kondisi hujan pada tanggal 14 itu menyebabkan beberapa TPS itu jebol karena hujan yang cukup deras, dan proses itu terhenti sebentar sambil menunggu cuaca baik. Tapi sekali lagi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan temuan-temuan lain, kesalahan prosedur dan lain sebagainya itu tidak ada. Ini lebih pada memang kami sebelumnya Bawaslu sampai ke jajaran terbawah di PTBS selalu memberikan himbauan dan pencegahan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan penghitung, Ibu. Oke, baik Bapak. Kita beralih mungkin dalam hal serangan fajar dan politik uang. Apakah pada saat pengawasan memang itu terjadi di Kabupaten Sumba Barat atau bagaimana Bapak? Baik, kami jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan rapat koordinasi, sudah membentuk tim anti politik uang. Dan bahkan kami melakukan patroli anti politik uang sejak masa tenang, bahkan juga saat-saat H-1 itu. Ya, sekali lagi memang temuan ataupun laporan tidak ada, itu berkat dari himbauan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga himbauan-himbauan yang selama ini kami sampaikan ke masyarakat, akibat tidak saja akibat moral tetapi juga sanksi-sanksi pidana kami sampaikan manakala ada praktik politik uang baik yang menerima maupun yang memberi. Itu sering kami sampaikan, Ibu. Dan puji Tuhan sampai saat ini tidak ada temuan dan juga laporan soal adanya money politik atau serangan fajar juga. Oke, baik. Berarti aman ya Kabupaten Sumba Barat, Bapak? Ya, untuk sementara aman, Ibu. Bapak, selanjutnya
perbedaan data mungkin, apakah sudah ada hasil-hasil perhitungan dari C salinan yang awalnya mungkin berjumlah sekian dan ketika perhitungan lagi berjumlah sekian, karena itu bisa saja menimbulkan masalah yang terjadi di PTPS. Apakah di Kabupaten Sumba Barat kemarin sempat terjadi seperti itu? Baik, memang kalau soal data ini yang mengeluarkan itu kewenangan penuh KPU ya. Iya. Mereka lah yang berhak untuk memaparkan, melaporkan data-data. Sedangkan kami peran Bawaslu mengawasi. Manakala menemukan ketidakcocokan, biasanya kami Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki sesuai dengan yang benar ya. Artinya bahwa jika ada kesalahan penulisan, bukan kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan di C plano dan C hasil lampiran selanjutnya itu kita beri saran perbaikan sehingga ada pembetulan begitu Ibu. Iya, tapi sampai saat ini untuk belum ada ya? Angka-angka itu kewenangan KPU. Sampai saat ini belum ada Ibu, karena rekapitulasi di tingkat kecamatan belum dilakukan. Di sanalah nanti kita akan melihat dan KPU lewat PPK-nya membuka seluruh angka-angka, dan manakala ada penyampaian keberatan dari para saksi, kita akan melihat, dan kalau itu memang berdasarkan pengamatan Bawaslu ada pembetulan, ya kita akan saran perbaikan. Oke, baik Bapak. Mungkin selanjutnya, sampai saat ini masih banyak sekali KPPS dan Linmas Bapak yang bertugas di TPS yang banyak yang sakit. Dan bahkan tadi ada informasi kalau di Indonesia 35 KPPS itu meninggal. Apakah itu terjadi juga kepada pengawas-pengawas TPS atau yang mengawasi dari tingkat kecamatan sampai di tingkat TPS Bapak untuk di Bawaslu sendiri? Baik, kita tidak hindari Ibu bahwa memang pekerjaan yang sungguh berat ini menghabiskan energi, pikiran, dan ya terganggu sedikit fisik ya. Yeah. Dan puji Tuhan memang ketika kami seleksi untuk pengawas TPS itu ada pernyataan sehat ya. Artinya kita minta keterangan sehingga memang kalau ada riwayat-riwayat sakit yang bersangkutan biasanya kami untuk sementara tidak menerima karena membayangkan tugas ini. Dan puji Tuhan memang karena kelelahan memang ada sekitar 3 PTPS kami, pengawas TPS kami yang mungkin lambat makan dan kelelahan, mereka pusing dan sempat istirahat sebentar, tapi puji mereka sehat kembali. Oke. Sedangkan di tingkat desa dan kelurahan untuk sementara sehat. Memang sebelumnya Ibu, sebelum masa tenang, ada sahabat kami satu orang pengawas TPS di Dedekadu, di TPS salah satu TPS di Dedekadu Kecamatan Luli meninggal dunia Ibu. Oke. Memang tidak dalam sementara melaksanakan tugas, tetapi almarhumah sudah dilantik dan mengikuti bintek, bahkan bersiap-siap untuk mengawasi distribusi C panggilan. Tapi Tuhan memanggil dia sakit lalu meninggal secara mendadak, dan kami Bawaslu lewat Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten Kota sudah melayat dan menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Dan kami sementara melaporkan ke hierarki manakala ada perhatian. Memang untuk seluruh pengawas kami ad hoc itu masuk dalam asuransi kecelakaan kerja Ibu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sakit termasuk almarhumah yang meninggal ini mendapat perhatian dari pihak pemerintah untuk jaminan kecelakaan ataupun jaminan meninggal dunia Ibu. Oke, berarti memang ada santunan khusus untuk petugas yang sakit dan meninggal dunia ya Bapak. Ya. Oke Bapak, terakhir mungkin harapannya Bapak untuk pengawasan kotak suara yang saat ini sudah sampai ke kecamatan, dan harapan ke depannya seperti apa Bapak untuk pemilu yang sudah berjalan di tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Ibu. Pertama-tama kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sumba Barat ya yang sudah boleh menggunakan hak pilihnya, hak politiknya pada tanggal 14. Dan juga terima kasih yang sama kepada penyelenggara kami, mulai dari pengawas TPS, panwas desa, kelurahan, tingkat kecamatan, dan juga teman-teman di kabupaten, juga teman-teman kami di KPU, terutama KPPS yang sungguh berjuang boleh menyelenggarakan pesta ini dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat, TNI Polri yang bergandengan tangan untuk boleh mendukung pelaksanaan pemilihan umum ini. Yeah. Yang berikut Ibu, kami sungguh berharap bahwa kita akan memasuki persiapan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, di rapat pleno tingkat kecamatan ini akan terlihat angka-angka nanti. Kami sangat berharap kita bersama-sama kembali menciptakan suasana kondusif sehingga seluruh proses rapat pleno di 6 kecamatan dapat berjalan dengan baik dan sampai nanti rapat pleno di tingkat kabupaten Ibu.
Oke. Sekali lagi itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih untuk seluruh dukungan masyarakat Sumba Barat bersama seluruh para stakeholder. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Selamat bertugas, sehat selalu, dan semoga Bawaslu selalu bertugas dengan baik. Selamat pagi Bapak.